Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mulai. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita masuk pelajaran, terlebih dahulu kita marilah berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Setelah itu yaitu absen. Yang pertama, Paijo hadir. Tidak hadir. Sugijo tidak hadir. Tukimin tidak hadir. Oke, selanjutnya yaitu akan melanjutkan materi yang akan kita bahas pada sekarang. Yang pertama yaitu teknologi jaringan berbasis luas atau One Wide Area Network, yaitu menyeluruh. Oke, selanjutnya yang pertama yang kita akan bahas yaitu materi One. Yang kedua, komponen dan peralatan jaringan One. Yang ketiga, macam-macam topologi jaringan. Next. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari One Wide Area Network merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat luas, seperti jaringan komputer terhubung pada antar kota, antar provinsi, antar wilayah, yang dalam penggunaannya menggunakan router dan salah satu komunikasi publik. Misalnya, kita bisa menyambungkan internet ke Australia, ke Jerman, yang lain menggunakan satelit. Terus, nah yang penting di One yaitu ada komponen. Komponen One ada beberapa macam komponen. Yang pertama, DTA, Data Terminal Equipment, merupakan suatu piranti di sisi link jaringan One yang berada pada sisi pelanggan gedung rumah pelanggan yang mengirim dan menerima data, yaitu misalnya kita masuk ke dalam rumah si pelanggan. Terus yang selanjutnya itu dermatch atau titik denarki, titik yang merupakan interface jaringan di mana kabel perusahaan telepon terhubung dengan rumah pelanggan. Nah, ini semisal ada contohnya Bisnet atau Telkom, misalnya kan ada di jalan raya terus terhubung ke klien di dalam suatu desa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu local loops. Local loop adalah perpanjangan kabel line telepon dari dermatch menuju kantor pusat telco yang memeliharanya ada pada telco dan bukan tanggung jawab pelanggan. Nah, misalnya di sini ditaruh di balai desa yang dekat jalan raya supaya mudah untuk pemeliharanya, misalnya rusak ada apa-apa biar mudah, dan bukan penanggung jawab pelanggan atau si klien tersebut. Selanjutnya yaitu DCE, Data Circuit Terminating Equipment, adalah suatu piranti yang komunikasi DTC dan One Cloud. DTC memasuk clocking pada piranti DTC. Nah, DTC yang tadi itu memasukkan dari yang ini dan ada sambungan lagi setelah ini. Nah, yaitu One Cloud yang merupakan hierarki trunk, yaitu hubungan yang bisa menyambungkan switch dan central office yang di pusatnya dengan membentuk jaringan telepon line. Ya, jaringannya terhubung ke telepon. Selanjutnya yaitu PSI, Packet Switching Exchange, adalah suatu switch pada jaringan karir packet switches. PS itu merupakan titik-titik penghubung dengan One tadi. Nah, ini yang menghubungkan tadi dengan One tadi, ada keterkaitan. Selanjutnya yaitu peralatan jaringan One. Ya, ini yang biasanya kita pakai untuk praktek yang kemarin, yaitu router, alat penghubung dua atau lebih jaringan komputer untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Nah, ini menghubungkan antara jaringan satu ke jaringan lain. Misalnya saya mengambil dari Telkom, dari antena, terus sinyalnya tadi dihubungkan ke bawah melalui router terus disambungkan untuk penghubung ke antar jaringan komputer yang lain. Terus selanjutnya yaitu switch, hampir sama dengan hub tetapi
Pada switch disediakan port-port tersendiri, jadi setiap keluar dan masuk port dapat langsung masuk ke port tanpa menunggu data lain yang sedang mengantri di dalam port yang lain. Nah, modem ini yang biasanya juga penting, yaitu merupakan perangkat jaringan yang dapat mengubah data analog menjadi digital dan sebaliknya. Jenis modem ada dua. Yang pertama dimasukkan di dalam PC, yang kedua yaitu di luar, eksternal. Biasanya waktu kita ngopi kan ada kotaan, ada mereknya TP-Link atau Huawei dan lain sebagainya. Terus next, nah ini selanjutnya yaitu penguat dari sinyal yang biasanya disebut repeater. Ya misalnya memperkuat jaringan agar sinyal yang diteruskan ke komputer pada jarak yang jauh itu bisa kuat dan bisa nyambung. Next yaitu hubnya, hampir sama seperti switch tadi, untuk menghubungkan lebih dari dua komputer hingga beberapa komputer dapat saling berkomunikasi. Terus selanjutnya yaitu macam-macam topologi jaringan. Yang pertama topologi ring. Topologi ring bisa disebut topologi cincin, suatu topologi jaringan untuk menghubungkan suatu komputer dan komputer lain dalam rangkaian dan berbentuk melingkar. Nah, ini biasanya ada pada komputer, tapi dia harus menggunakan LAN card agar terkoneksi ke jaringan tersebut. Nah, di gambar sudah jelas berbentuknya lingkaran, terus ada 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, di sini ada kelebihan. Yang pertama, biayanya cukup murah, instalasinya murah, terus performa koneksi cukup baik ya, bukan sangat baik. Terus proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Selanjutnya yaitu kekurangan. Jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung rumit karena melingkar tadi. Pada jaringan ini sering tabrakan arus data yang sangat rentan terjadi. Misalnya saya ingin mengirimkan paket ke ini, terus ini. Nah, saya ingin menuju ke sini dulu. Setelah itu kan kita kalau biasanya langsung ke sini bisa ke sini. Nah, ini problemnya di situ. Terus selanjutnya koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu bermain. Nah, kan ini terhubung. Jika salah satu di sini putus, otomatis di sini tidak bisa menyambung karena kan melingkar sini. Nah, ini masalahnya. Terus topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Nah, pada umumnya biasanya menggunakan instalasi jaringan kabel koaksial. Nah, di sini sepanjang node, klien, dan konektor. Jenis konektor digunakan PNC, terminator, dan TPNC. Selanjutnya, nah di sini kayak bus, ada sini, terus sini, terus sini. Ini garisnya penghubung. Terus ini ada data flow-nya, terus kemudian di sini lagi, terus sini lagi ada terminatornya. Next, nah di sini kelebihannya itu adalah penambahan dalam klien tersebut lebih mudah daripada yang tadi. Nah, mudah dan sangat sederhana. Banyak instalasinya murah karena kabel sedikit, tapi sering terjadi tabrakan. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang lama sulit dikembangkan. Terus topologi star. Nah, star ini bisa disebut bintang. Kan bintang ada ini gini. Nah, tapi ini memakai hook dan switch agar kliennya bisa terkoneksi. Topologi jaringan ini paling sering digunakan saat itu karena banyak kelebihan. Yang paling banyak kelebihan di topologi star ini. Nah, nanti star itu biasanya tengah switchnya, terus samping klien. Next, nah kelebihan ini yaitu mudah berjalan dengan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Nah, misalnya kan komputer ini bermasalah, terus ini tidak, terus di tengah kan switchnya tadi. Nah, di sini bermasalah, tapi ini nanti kemungkinan tidak akan bermasalah.
seluruh komputer, tingkat keamanan data ini cukup baik. Terus user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan karena kan di sini switchnya di sini langsung dicarikan. Nah, biasanya pencariannya kan hanya di tengah ini, bisa cukup maksimal. Kekurangannya yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub dan switch mengalami masalah. Nah, permasalahannya di sini. Di switch tengah tadi kan biasanya ada troubleshooting atau apa, otomatis seluruh klien bermasalah. Terus selanjutnya topologi star sangat tergantung pada terminal pusatnya yang di tengah tadi. Otomatis itu harus dirawat. Selanjutnya yaitu topologi mesh atau suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat saling berhubungan atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rule yang banyak menggunakan kabel tunggal. Nah, misalnya di sini terus kabelnya satu gitu, sehingga prosesnya data lebih cepat tanpa menggunakan switch dan hub. Nah, di sini misalnya sini 1, 2, 3, 4, 5 ada switch terus menghubung set gini, tapi masalahnya ini harus hubung ini lagi, terus yang sini hubung ini. Nah, ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang sangat banyak. Biasanya bandwidthnya cukup, ya benar cukup besar, terus security-nya sangat baik, terus tidak ada tabrakan arus jalur pengiriman data. Terus kekurangannya, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak sekali karena saling terhubung. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel di situ, tapi kabelnya sangat banyak. Terus instalasinya sangat rumit karena kan di sini terus di sini ada kayak gini. Nah, seperti itu rumitnya instalasinya. Itu yang selanjutnya topologi tree, yang bisa disebut ada topologi pohon dan hasil penggabungan dari topologi bus dan star. Nah, biasanya ada hierarki, misalnya ada kerajaan, ya ada kerajaan, terus ada warganya yang dipimpin oleh raja tersebut adalah, atau raja bisa disebut dengan pusat, terus penduduknya bisa disebut dengan klien. Nah, nanti di sini ada gambarnya seperti itu, seperti backbone kabel, central hub, node atau dan node lainnya. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan sama seperti yang tadi. Ini biasa tapi mudah dikembangkan. Topologi jaringan ini lebih luas, terus susunannya terpusat lagi di atas. Masalahnya di sini adalah kinerjanya sangat lambat karena dari pusat menuju ke bawah-bawahnya kan melalui cabang-cabang dulu, kayak gitu. Terus bila komputer bagian yang pusat bermasalah, yang bawahnya pasti akan bermasalah. Next, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer jaringan yang sangat sederhana karena sebuah kabel pada umumnya peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua kabel agar saling berhubungan data. Ini yang sangat simpel sebenarnya, tapi banyak kekurangannya di sini. Nah, misalnya di sini ada komputer, di sini komputer cuma ada kabel kayak gini. Terus di sini juga ada kelebihannya. Kelebihannya dari tadi adalah instalasinya sangat murah, terus instalasinya mudah, terus setiap komputer dapat berperan, misalnya server klien. Nah, bisa saling sinkron. Terus kemudian kekurangannya, topologi ini sangat sulit dikembangkan, tapi security-nya sering bermasalah. Prosesnya troubleshooting juga rumit. Misalnya kalau sini masalah, terus ini nangannya juga agak sulit karena tidak ada switch-nya. Selanjutnya topologi linear, yang sering disebut topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama dengan konektor masing-masing titik sambung dan setiap komputer. Nah, seperti ini, misal satu komputer satu. Nah, ini saling terhubung di sini. Nah, kelebihannya ini mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak linearnya sederhana dan mudah,
kepadatan trafik dan cukup tinggi, security-nya tidak dapat dijamin. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman, nanti bisa langsung japri ke saya. Dan misalnya kalau yang untuk tugas selanjutnya yaitu merangkum dari materi yang sudah saya jelaskan ini untuk dikumpulkan minggu depan sebelum saya memulai pelajaran. Gimana? Cukup sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.